Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rencana aksi orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Ketepatan Penggunaan Kode Eksternal Kaus Rawat Jalan pada Rekam Medis RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Berikut adalah data diri saya. Perkenalkan, nama saya Yanita Rizky Indasari. Saya sebagai perekam medis terampil di unit kerja RSUD Arjawinangun. Dasar hukum yang melatar belakangi laporan orientasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa aparatur sipil negara dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi, membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yang mempunyai tingkat kompetensi serta inovasi yang bagus, mampu mengembangkan ide kreativitas, serta melaksanakan kinerja dari tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kemudian Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, pelayanan rekam medis yang bisa dikembangkan dengan teknologi informasi, salah satunya adalah coding. Kodifikasi atau pengkodean yang biasa disebut dengan coding adalah salah satu kegiatan pengolahan data rekam medis dengan memberikan kode pada penyakit dan tindakan prosedur medis yang ditulis oleh dokter penanggung jawab pasien di berkas rekam medis sesuai dengan pedoman buku ICD-10 untuk diagnosa dan ICD-9 9cm untuk tindakan prosedur tahun 2010. Lalu, maksud dan tujuan dari pembuatan laporan orientasi ini yaitu peserta mampu memahami program orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tujuannya, pengenalan fungsi dan tugas ASN dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 yang bertempat di RSUD Arjawinangun dengan metode blend learning secara sinkronus dan asinkronus melalui Google Meet. Di sini terdapat visi misi dari Kabupaten Cirebon, yaitu visinya Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Lalu untuk misinya, Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kemudian Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, yaitu menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kemudian Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Selanjutnya yaitu Kabupaten Cirebon aman, yang menciptakan lingkungan asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya terdapat juga visi misi dari RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang mempunyai visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misinya yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, yang pertama mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal atau STR. Yang ketiga yaitu akreditasi rumah sakit. Berikut adalah struktur organisasi RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Kemudian terdapat tupoksi PPPK sesuai dengan jabatan saya yaitu perekam medis terampil. Terdapat pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 disebutkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kegiatan penyelenggaraan rekam medis antara lain yaitu pengkodean atau kodifikasi. Kodifikasi sendiri terdapat kode yang disebut kode eksternal cause yang mempunyai arti kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan penyebab cedera, keracunan, dan efek samping lainnya.
Kode external cause dalam ICD 10 volume 1 menggunakan kode V, diikuti dengan karakter kelima yang menunjukkan aktivitas saat kecelakaan terjadi. Di sini terdapat juga struktur organisasi unit rekam medis. Inilah rencana kerja PPPK saya sebagai perekam medis terampil. Yang pertama, kodifikasi penyakit, memberi kode seluruh penyakit rawat jalan pasien CKN. Yang kedua, kodifikasi tindakan, memberi kode seluruh tindakan prosedur medis rawat jalan pasien CKN. Yang ketiga, kodifikasi external cause, memberi kode external cause sesuai kaidah ICD 10. Dan yang keempat yaitu serah terima indexing, menyerahkan hasil coding untuk dilakukan indexing. Dan ini adalah rencana hasil kerjanya. Yang pertama, yaitu kodifikasi diagnosa penyakit pasien rawat jalan JKN sesuai dengan ICD 10 tahun 2010. Dengan tujuan kinerja, menentukan kode diagnosa yang tepat untuk besaran tarif pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan dan data indexing rumah sakit. Untuk indikator pencapaiannya, 100% jumlah klaim dan pelaporan data morbiditas pasien rumah sakit. Dengan waktu perolehan, mengkoding proses rata-rata 1-2 menit dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua, kodifikasi tindakan prosedur medis pasien rawat jalan JKN sesuai dengan ICD 9 CM tahun 2010. Dengan tujuan kinerja, menentukan kode tindakan prosedur yang tepat untuk besaran tarif pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan dan data indexing rumah sakit. Untuk indikator pencapaiannya, 100% jumlah klaim dan pelaporan data morbiditas pasien rumah sakit. Untuk waktu perolehan, sama rata-rata untuk proses mengkoding 1-2 menit dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kodifikasi external cause sesuai ICD 10 tahun 2010. Tujuan kinerjanya, ketepatan pengkodingan sesuai dengan kaidah ICD 10. Untuk indikator pencapaian, 100% ketepatan hasil pelaporan data morbiditas rumah sakit. Waktu perolehan, proses mengkoding rata-rata 1-2 menit dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dan yang keempat, serah terima lembar kunjungan pasien ke bagian indexing. Tujuan kinerja, menyerahkan hasil coding pada lembar kunjungan pasien untuk dilakukan indexing. Dengan indikator pencapaian, 100% jumlah setoran lembar kunjungan pasien untuk pelaporan data morbiditas rumah sakit. Dengan waktu perolehan, proses serah terima dilakukan setiap hari dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dan kesimpulan dari laporan orientasi PPPK ini yaitu kegiatan orientasi dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dengan core value berakhlak serta didasarkan dengan peran dan kedudukan fungsi ASN dalam negara Republik Indonesia. Dan juga ketepatan pemberian kode external cause pada rekam medis rawat jalan terus dilakukan optimalisasi berkala dalam upaya menjaga mutu data pelaporan rumah sakit. Salah satu upaya yang akan terus dilakukan yaitu mengumpulkan sumber data yang akurat guna menunjang ketepatan kode external cause. Juga perlunya kerjasama sesama petugas rumah sakit agar tujuan tersebut dapat tercapai. Lalu di sini dokumentasi dari hasil kinerja, salah satunya bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu adalah lembar untuk proses mengkoding, diagnosa, dan tindakan. Lalu terdapat juga ICD untuk pedoman mengkoding sesuai dengan kaidah ICD 10 dan ICD 9 cm. Dan yang gambar sebelah kanan itu adalah lembar yang akan diserahkan kepada bagian indexing. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyajian materi ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.